Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Madya Bimbel hendak membahas mengenai PPASPD atau PPAD Kota Yogyakarta yang tahap ketiga, khususnya untuk mapel matematika. Oke, langsung saja untuk yang pertama, seleksi Olimpiade Matematika. Terdapat 50 butir soal dengan keterangan jawaban benar diberi skor 4, jawaban salah diberi skor -2, jawaban tidak dijawab diberi skor 0. Oke, langsung ke pernyataannya. Karena yang pertama adalah Rian, maka kita langsung merujuk kepada bagian Rian, di mana Rian menjawab benar itu ada 45 soal. Otomatis 45 nantinya kita kalikan dengan 4, karena satu jawaban benar diberi skor 4, sehingga skor untuk jawaban benar Rian adalah 180. Kemudian untuk tidak dijawabnya Rian itu ada satu soal, dengan tiap satu soal itu apabila tidak dijawab memberikan skor 0, sehingga tetap 0. Kemudian karena Rian menjawab 46 soal, di mana 45 soal benar dan satu soal tidak dijawab, otomatis Rian menjawab salah sebanyak 4 soal. Dari 50 totalnya dikurangi 46. Dengan jawaban satu soal salah adalah -2, sehingga -8. Oleh karena itu, jumlah skor tertinggi adalah Rian. Sebentar, kita akan hitung totalnya. 180 dikurangi 8 adalah 172 untuk skor Rian. Kemudian untuk skor Indra 40 akan kita kalikan dengan 4, yaitu 160. Kemudian tetap yang tidak dijawab tetap 0. Otomatis karena 40 tambah 5 adalah 45, tidak dijawabnya 5, berarti totalnya adalah 50, yang salah berarti 5. 50 dikurangi 45, 5 dikali -2 sama dengan -10, sehingga 160 dikurangi 10 adalah 150. Kemudian untuk Aisyah, dengan jawaban benar itu ada 36, otomatis 36 kita kalikan dengan 4, menghasilkan 144 poinnya. Kemudian tidak dijawab tetap 0. 36 tambah 2 itu 38. 50 dikurangi 38 akan menghasilkan 12 jawaban salah, sehingga 12 dikali -2 adalah -24, sehingga 144 dikurangi 24 adalah 120. Sehingga untuk pernyataan 1, jumlah skor tertinggi adalah Rian adalah benar, dengan skor Rian adalah 172. Kemudian berarti jawaban C dan D akan otomatis tereliminasi. Kita langsung fokus antara 3 atau 4. Jumlah skor terendah adalah Aisyah. Kita lihat benar Aisyah dengan skor 120, sehingga jawabannya adalah 1 dan 3. Jawaban opsi adalah A. Kemudian nomor 2, Bu Andin akan mempraktikkan membuat donat kromboloni sebanyak 80 pieces dengan bahan tepung berdasarkan video YouTube seperti pada gambar. Di gambar tertera bahwasannya 1/4 kg tepung akan menghasilkan 16 pieces kromboloni. Kemudian jika persediaan tepung di rumah 3/5 kg, maka berat tepung minimal yang harus dibeli Bu Andin adalah di sini dinyatakan bahwasannya 1/4 kg akan menghasilkan 16 kromboloni. Sedangkan kita akan Bu Andin akan membuat sebanyak 80. Otomatis akan membutuhkan tepung lebih banyak, sehingga ini merupakan konsep perbandingan senilai, di mana 80 dibagi 16 dan dikalikan dengan 1/4, di mana 80 dibagi dengan 16 menghasilkan 5, sehingga total yang dibutuhkan adalah 5/4 kg. Apabila Bu Andin sudah memiliki 3/5, sehingga
Kita hanya perlu 5/4 dikurangi 3/5. Dengan kita perlu menyamakan penyebutnya dengan angka 20. 5 dikali 5 adalah 25, 4 dikali 3 adalah 12, sehingga membutuhkan persediaan sebanyak 13/20 kg. Di mana 13/20 kg, 1 kilogramnya adalah 1000. Karena mengapa kita mengarah ke dengan kita ubah kilogram ke gram? Karena di opsi menyatakan bahwasannya satuannya adalah gram. Sehingga 13/20, 1 kilogramnya adalah 1000. Berarti coret-coret ini adalah 50. Sehingga 13 dikali dengan 50 menghasilkan jawaban 650 gram. Jawabannya adalah D. Begitu teman-teman. Untuk nomor 3, di soal tertera bahwasannya skala adalah 1/100.000. Kemudian kita perlu ingat bahwasannya apabila pada soal seperti ini kita menggunakan konsep segitiga JPSJS, di mana nantinya apabila ditanyakan adalah jarak pada sesungguhnya atau JS karena satuan adalah kilometer, sehingga kita bisa merumuskan bahwasannya JS adalah JP dibagi S. Begitu. Kemudian di soal tertera bahwasannya Abu dan Abi berangkat dari alun-alun Wates menuju alun-alun Wonosari. Abu melalui alun-alun utara, Street, dan Abi melalui alun-alun Paseban, Bantul. Sehingga kalau selisih jarak Abu tadi dari mana? Abu melalui alun-alun utara Street dari Wates ke utara Street. Kemudian nantinya utara Street menuju ke Wonosari, sehingga totalnya adalah 70 cm. Sehingga pada petanya 70 cm dibagi 1/100.000. Didapati 70 dipengwali ya teman-teman ya. Dikali 100.000 dapatkan 7 juta. Dimana apabila dikonversi kilometer ke sentimeter, 1, 2, 3, 4, 5, nolnya dicoret 5, menjadi 70 kilometer. Ini untuk Abu. Untuk Abi melewati alun-alun Paseban, Bantul. Jadi dari Wates ke Paseban, Bantul, kemudian Paseban, Bantul ke Wonosari. Sehingga totalnya adalah 67 cm. Sehingga langsung saja untuk Abi 67 dikali 100.000. Sehingga 6.700 itu 23. Untuk konversi dari cm ke kilometer kita perlu mencoret 5, sehingga 67 km. Karena yang ditanyakan adalah selisih, maka yang besar kurang yang kecil teman-teman. Sehingga yang besar adalah 70, yang kecil adalah 67. Sehingga 70 dikurangi 67 adalah 3. Jawaban adalah C teman-teman. Kemudian lanjut untuk nomor 4. Pembangunan gedung serbaguna diperkirakan akan selesai dalam waktu 100 hari bila dikerjakan oleh 60 orang. Kita langsung tulis saja 100 hari apabila 60 orang. ORG itu orang ya teman-teman. Sekolah ingin pembangunan tersebut selesai dalam waktu 80 hari. Oke, ini konsep perbandingan berbalik nilai. Kenapa berbalik nilai? Karena apabila waktu yang dibutuhkan lebih singkat, otomatis pekerja yang dibutuhkan akan semakin
banyak. Sehingga ini berbalik ya teman-teman. Sehingga perumusannya menjadi seperti ini. 100 dibagi 80 langsung dikalikan 60. Dicoret, bagi 2, dibagi 2, 54, bagi 4, 15. Sehingga 15 dikalikan 5 adalah 75 orang. Nah, tetapi pertanyaan adalah tambahan pekerja sebelumnya adalah 60, sesudahnya adalah 75. Sehingga penambahannya hanya perlu 75 dikurangi 60, 15. Jawaban adalah A. Gitu teman-teman. Nomor 5, di sini ada 64 kuadrat ditambah 16 pangkat 3 dibagi dengan 4 pangkat 5. Kita langsung menyelesaikan saja, di mana 64 dan 16 itu sama-sama kelipatan dari 2, sehingga bisa kita keluarkan menjadi 64 itu adalah 2 pangkat 6 teman-teman. Terus 16 adalah 2 pangkat 4. 4 adalah 2 pangkat 2. Ya sudah, kita langsung sederhanakan menjadi 64-nya dari 2 pangkat 6 dipangkatkan 2 lagi, ditambahkan 16 adalah 2 pangkat 4 dipangkatkan 3 lagi, dibagi dengan 4 pangkat 5. Berarti 2 pangkat 2 dipangkatkan 5. Sehingga kalau perkalian, ingat rumus bahwasannya A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M akan sama dengan A pangkat N dikali M. Sehingga 2 dipangkatkan 6 kali 2, 12. Ditambah 2, 4 kali 3 itu 12 juga. Dibagi 2 pangkat 2 kali 5 itu 10. Ada 2 pangkat 12 tambah 2 pangkat 12, sehingga 2 dikalikan 2 pangkat 12. 2 pangkat 12-nya sebanyak 2 kali, begitu ya teman-teman. Dibagi 2 pangkat 10. Nah, ini bisa dicoret pangkatnya dengan ingat perumusan bahwasannya A pangkat N dibagikan dengan A pangkat M sama dengan A pangkat N min M. Sehingga 2 dikalikan 2 pangkat 12 min 10. 2 dikalikan 2 pangkat 2, sehingga 2 kali 4. Jawabannya adalah 8 teman-teman. Jawaban C nomor 5. Untuk 5 soal pertama segitu dulu. Apabila nanti ada yang ingin tanyakan, bisa lanjut untuk part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.